Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Yuda Mariana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 12 mata pelajaran pembuatan busana custom made dengan materi pembuatan pola kebaya sesuai dengan desain dengan skala 1:4 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Ayo ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ayo, Dian, kamu pimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman dimohon duduk. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Terima kasih, Dian. Kalian bisa duduk kembali. Sudah piket anak-anak hari ini tadi? Sudah ya? Kalau sudah piket, Ibu akan mendata kehadiran kalian. Ya. Yang pertama, Aisyah. Ya. Ahila. Ya. Dian. Diva. Nihil ya anak-anak? Nihil. Ya. Baik anak-anak, minggu kemarin Ibu sudah memberikan materi tentang Bastier. Apakah kalian masih ingat dengan pengertian dari Bastier? Coba angkat tangan siapa yang mau menjawab pengertian dari Bastier akan Ibu beri nilai plus. Saya, Bu. Ya, baik Dian. Apa pengertian dari Bastier? Bastier adalah jenis pakaian wanita yang relatif ketat yang biasanya atau secara tradisional dikenakan sebagai pakaian dalam. Baik, ya, pintar sekali. Masih ingat ya kamu pengertian dari Bastier? Sebelum Ibu ke materi, Ibu akan bertanya kepada kalian. Sebelum kita menjahit baju, langkah apa yang akan kita lakukan? Mendesain. Pintar sekali. Setelah mendesain, apa?
Oh iya, mengambil ukuran pada tubuh model. Ya. Selanjutnya, setelah mengambil ukuran, kita membuat pola. Iya, kita akan membuat pola. Ya, pinter sekali. Baik anak-anak, sekarang kalian baca materi tentang membuat pecah pola kebaya yang ada di handout kalian. Sudah dibaca di rumah apa belum? Belum. Belum. Kalau belum, Rama sudah? Belum? Belum. Kalau belum, Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian membacanya. Ya, silakan. Sudah selesai anak-anak membacanya? Sudah, oke. Kalau sudah selesai membaca handout kalian, tolong diperhatikan ke depan semuanya, ya. Tolong kalian perhatikan tayangan PPT yang akan Ibu tampilkan di depan, ya. Membuat pola kebaya sesuai dengan desain. Pembuatan busana custom made kelas 12 SMK Negeri 1 Jatirejo. Jadi nanti materi yang akan kita bahas di sini yaitu membuat pola kebaya sesuai dengan desain. Indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini ada nanti kalian menjelaskan pengertian kebaya, menjelaskan jenis model kebaya, menjelaskan kriteria dan fungsi kebaya, menentukan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan pola kebaya, kemudian menganalisis prosedur-prosedur pembuatan pola kebaya sesuai dengan desain. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kebaya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan jenis model kebaya. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kriteria dan fungsi kebaya. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan pola kebaya. Dan yang kelima, peserta didik mampu menganalisis prosedur-prosedur pembuatan pola kebaya sesuai desain. Materi pembelajaran ini nanti kalian membuat pola kebaya sesuai dengan desain dengan menggunakan skala 1:4. Jadi kamu nanti membuat pola kecil terlebih dahulu ya. Nah, untuk materi yang akan kalian pelajari tentang pengertian kebaya. Kebaya adalah sejenis pakaian wanita tradisional yang dalam pemakaiannya dipadukan dengan jenis-jenis kain tradisional. Sudah paham dari sini? Paham ya? Ibu lanjutkan. Jenis kebaya di Indonesia. Yang pertama kebaya tradisional, yang kedua kebaya encim, yang ketiga, kebaya modern. Ini penjelasan tentang kebaya tradisional. Kebaya tradisional merupakan cikal bakal kebaya pada umumnya. Kebaya tradisional ini ada dua, yaitu kebaya Kartini dan kebaya Kutu Baru. Jadi ini kebaya tradisional ini basic dari suatu kebaya. Ibu lanjutkan. Ya. Ini contoh dari kebaya tradisional. Yang sebelah
kanannya ibu ini, nah sebelah kanan ini kebaya putu baru. Yang berwarna merah itu kebaya putu baru. Jadi di tengah-tengahnya ada seperti tambahan kain ya. Kemudian yang di sebelah kirinya ibu yang kebaya putih itu kebaya Kartini. Jadi kebaya Kartini tanpa ada kutub baru atau beef. Ya, tambahan tengah, tanpa ada tambahan tengah. Saya lanjutkan. Ya. Oke. Kebaya encim yang kedua. Dari namanya saja sudah terlihat ya, dari Cina ya. Encim. Nah, encim ini sebutan bagi wanita paruh baya Cina. Jadi kebaya dari encim ini biasanya digunakan untuk orang-orang Cina. Contoh kebaya encim seperti ini. Nah, sekarang tidak hanya orang Cina saja yang memakai. Semuanya bisa memakai kebaya ini. Ibu lanjutkan? Ya. Kemudian kebaya modern. Merupakan kebaya dengan sentuhan yang lebih modern. Sudah terdapat perubahan pada beberapa bagian kebaya, termasuk dalam hal hiasan, bahan, corak, dan model mulai mengikuti tren yang ada. Jadi ini biasanya sudah dipakai kaum remaja yang sudah banyak modifikasi dari kebaya tradisional dan encim ya. Contoh kebayanya seperti ini. Nah, ini contoh dari kebaya modern. Sebelah sini ini untuk kebaya pengantin. Nah, kalian sudah tidak asing lagi ya dengan gambar yang sebelah kanan. Ya. Ibu lanjutkan. Ya. Yang keempat, setelah kita melihat desainnya, berarti langkah awal kita harus membuat daftar ukuran untuk membuat pola kebaya. Oke. Jadi, nanti daftar ukuran yang harus kalian siapkan, lingkar leher, lingkar pinggang, lingkar badan, lingkar panggul, tinggi panggul, panjang punggung, lebar punggung, panjang muka, dan seterusnya kalian sudah paham kan? Dan kalian sudah mengerti cara mengambil ukuran ya. Jadi Ibu lanjutkan ya. Kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pola kebaya dengan skala 1:4. Yang pertama kita siapkan apa? Alatnya ini apa? Yang kedua ini pensil dan ballpoint ya. Nanti kalian bisa membuat polanya dengan pensil dan ballpoint merah dan biru. Untuk yang merah untuk pola bagian muka. Untuk yang biru pola bagian belakang. Oke, pinter. Penghapus. Nah, sudah ya, ini nanti kalau kalian salah ya bisa kalian hapus. Kemudian penggaris atau mistar. Nah, ini nanti dibuat untuk menggaris yang lurus-lurus saja dan sikunya nanti ya. Kemudian penggaris pola. Nah, ini penggaris pola ini kalian juga sudah tidak asing, sudah kalian pakai di kelas 10 dan kelas 11 ya. Kelas 12 ini sudah tidak asing lagi dengan penggaris ini ya. Bu lanjutkan. Skala. Nah, kalian sudah bawa skala? Sudah. Oke, pinter. Lanjut ya. Kertas HVS. Nah, ini nanti yang akan kalian buat untuk menggambar polanya di sini ya. Kemudian kertas coklat bergaris. Nah, ini nanti bisa untuk kalian membuat rancangan bahan. Kemudian juga bisa kalian buat untuk pola dalam ukuran besar ya. Kemudian lem. Nah, ini nanti sudah bawa juga lemnya? Sudah, baik, pintar. Nah, sekarang
langkah-langkah dalam membuat pecah pola kebaya sesuai dengan desain. Nah, yang pertama seperti tadi kalian jawab tadi. Yang pertama apa tadi? Membuat desain. Nah, desainnya kamu buat dan ini contoh kebaya yang sudah Ibu siapkan. Ya. Jadi nanti kalian akan membuat pecah pola kebaya dengan desain 1 dan 2. Nanti Ibu akan jelaskan di LKPD. Jadi kalian nanti akan membuat kebaya seperti ini polanya ya, dalam bentuk ukuran kecil. Kemudian siapkan pola dasar badan atas. Nah, kalian ini boleh menggunakan sistemnya siapa saja yang kalian anggap mudah dan kalian anggap yang biasanya kalian pakai. Silahkan, Ibu tidak membatasi sistem polanya siapa ya. Kemarin kan sudah kalian membuat pola ini kan? Sudah ya? Ya. Kalau sudah selesai cara membuat pecah pola kebaya sesuai dengan desain. Yuk, tolong diperhatikan ke depan. Dari pola dasar yang ini, kita kembangkan pola dasar ini menjadi pecah pola sesuai dengan desain yang kita tentukan ya. Seperti biasanya di kelas 11 kemarin. Setelah membuat pola dasar, kita baru pecah polakan dari pola dasar. Tolong diperhatikan. Ini pola bagian muka. Kita akan membuat dari kebaya ini untuk menjadi suatu desain yang kita tentukan seperti ini, ya. Seperti ini. Caranya dari puncak bahu tertinggi kita tarik garis ke atas, ya. Kita tarik garis ke atas, harus siku tegak lurus ke atas sepanjang lebar dari leher belakang. Sudah paham? Kemudian kita keluarkan 1,5 senti. Karena ini tadi penurunan dari lingkar leher bawah ini juga 1,5 senti. Kalau kalian menurunkan 2, berarti ini diturunkan 2. Kemudian kita bentuk set. Dari sini paham? Kalau sudah paham, kita sudah tentukan di sini. Ini Ibu memakai 8 karena lingkar leher belakang 8. Kemudian tarik garis siku, seret ke atas. Paham ya? Lebarnya sini, ini jaraknya 8 cm. Jadi nanti kenapa 8 cm? Nah, 8 cm itu dari sini. Ini jaraknya 8 cm, kita lipat menjadi 4 cm seperti ini. Paham ya? Jadi ini garis ini merupakan garis tengah apa ini? Tengah belakang, ya. Jadi ini tengah belakangnya. Oke, seperti itu. Sudah paham dari sini? Sudah paham? Ibu akan lanjutkan ya. Jarak 8 cm ini kalian buat lengkungan di sini. Boleh kalian luruskan dari sini sampai ke sini? Boleh. Nggih, boleh seperti itu. Cuman ini Ibu akan bentuk lengkung di sini. Lurus juga boleh dari sini, seret ke bawah. Untuk penerapan kerah dari kebaya Kartini ini sudah paham? Sudah ya. Kalau sudah paham, kemudian ini panjangnya dan ini kalian sudah paham di kelas 11 kemarin. Ya,
panjangnya ini sesuai dengan keinginan. Oke, Ibu lanjutkan ya. Kemudian kita membuat pola BIF. Pola BIF atau pola kutub baru yang di sini. Ini namanya BIF atau kutub baru ini. Ya. Cara membuat BIF atau kutub baru di sini, dari tengah muka di sini Ibu ukur 4 cm, ke kiri dan ke kanan 4 cm. Jadi berapa? 8. Nah, jadi dari 8 ini kemudian Ibu beri kampuhnya lagi. Kalau tidak diberi kampuh, dia akan kelihatan. Jadi Ibu akan beri tambahan di sini. Paham ya? Jadi ini Ibu beri lebarnya 12 cm, untuk panjangnya Ibu tentukan 38 cm dari garis ini. Puncak bahu tertinggi sampai ke sini 15. Kemudian dari 15 ini Ibu turunkan 38. Ini sesuai dengan ukuran kalian masing-masing ya. Jadi tidak paten 38, tidak. Kenapa di sini dikali 2 untuk lipit? Karena desainnya ini ada lipit-lipitnya. Jadi kalau ada lipit berarti ada 2 kali dari panjang ukuran sebenarnya. Sudah paham ya? Kalau tidak ada lipit boleh kalian kasih cuman 1 ini saja. Sudah paham dari sini? Sudah. Kalau sudah paham, ini memang sudah selesai. Thank you ya, sudah selesai. Baik anak-anak, dari penjelasan Ibu dan materi yang sudah kalian baca di handout tadi, apakah masih kurang jelas atau ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan melanjutkan ke pembelajaran kali ini tentang masalah yang harus kalian selesaikan secara berkelompok ya. Ibu akan membagi kelompok. Nanti satu kelompok terdiri dari 3 peserta didik. Ibu akan menentukan dari kelompok kalian ya. Untuk kelompok 1 nanti ada Aisyah, Dian, Dewinta. Kelompok 2 Ahila, Diva, dan Wulan. Sekarang kalian bisa membentuk kelompok yang sudah Ibu tentukan. Kalian boleh duduk secara berkelompok. Sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik ya. Jadi ini nanti satu kelompok, 1 LKPD ya. Kalian sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah, tolong diperhatikan LKPD kalian. Yang pertama di sini, bentuklah kelompok yang terdiri dari 3 peserta didik ya. Kemudian pelajari informasi tentang pembuatan pecah pola kebaya sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, lakukan bersama temanmu sekelompok ya. Dan di sini perhatikan petunjuk pengerjaan LKPD di kolom nomor 4.
Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian, siapkan pola dasar. Kalian sudah menyiapkan pola dasar di rumah? Ya, sudah. Yang ketiga, siapkan daftar ukuran yang dibutuhkan dalam membuat pecah pola kebaya. Daftar ukurannya kemarin sudah disiapkan juga? Sudah ya. Yang keempat, kerjakan pembuatan pecah pola kebaya sesuai dengan desain. Jadi nanti ini untuk desain 1 dan desain 2, kalian kerjakan. Ya, di baliknya itu kalian kerjakan di kolom sampingnya. Jika tidak mencukupi, bisa kalian kerjakan di kertas HVS. Ada pertanyaan dari cara mengerjakan LKPD ini? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalian bisa mengerjakan. Terus kalau sudah selesai mengerjakan LKPD, nanti kalian hasil dari pembuatan pecah pola desain 1 dan 2 bisa kalian presentasikan secara berkelompok di depan ya. Tolong diperhatikan, jika kalian rasa dari membaca handout tadi dan tayangan PPT yang sudah Ibu tayangkan tadi masih kurang paham atau masih kurang jelas, Ibu sudah memberikan link cara membuat pecah pola kebaya sesuai dengan desain, sudah Ibu share di grup WA kalian. Silahkan kalian mengambil handphone kalian dan kalian buka link di grup WA yang sudah Ibu berikan. Sudah selesai anak-anak mengerjakannya? Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang kalian presentasikan ke depan. Dimulai dari kelompok 1, sudah siap? Siap. Oke, ayo kelompok 1, kalian presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri atas Siva, Ruswita, Risma. Kelompok kami bersepakat bahwa untuk pecah pola pada desain 1 kami kerjakan sebagai berikut. Ini hasil pecah pola desain 1. Ini adalah hasil pecah pola dari desain 2. Ada pertanyaan untuk kelompok 1 atau masukan untuk kelompok 1? Angkat tangan. Saya Bu. Ya, Diva, silakan. Untuk kebaya kutu baru, mengapa pada bagian kerah leher belakang yang ada pada bagian pola muka garis leher dibuat lengkung? Kenapa tidak dibentuk garis lurus saja? Baik, bagus sekali pertanyaan dari Diva. Untuk kelompok 1, silahkan kalian jawab pertanyaan dari Diva. Memang bagian leher belakang kami buat garis lengkung karena untuk mempermudah pada saat menjahit. Ya, bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Diva, bagaimana? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Sudah, oke. Oke Mbak, bisa kalian tutup untuk presentasi kelompok 1? Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk presentasi berikutnya dari kelompok 2.
Sudah siap dari kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri atas 1 Rahmawati, Nadia, Aulia. kelompok kami bersepakat bahwa untuk pecah pola pada desain 1 kami kerjakan sebagai berikut. Ini hasil dari desain 1. Ini hasil dari desain 2. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, yuk. Apakah ada yang bertanya atau memberi masukan untuk kelompok 2? Saya, Bu. Ya, Anggi, silakan. Untuk garis leher pada desain kedua, Anda turunkan berapa senti? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Anggi. Untuk kelompok 2, silahkan kamu jawab pertanyaan dari Anggi. Kesepakatan dari kelompok kami untuk besarnya lingkar leher kami turunkan sampai batas bahu terendah karena mengikuti bentuk desain kedua. Ya, bagus. Jawaban dari kelompok 2. Untuk Anggi, apakah kamu sudah puas dengan jawaban dari kelompok 2? Ya, sangat puas dan jawabannya. Oke, baik. Kamu tutup untuk presentasi hari ini. Jadi kesimpulan dari kelompok kami bahwa besarnya lingkar leher kami turunkan sampai batas bahu terendah karena mengikuti bentuk desain kedua. Ya, bagus sekali. Untuk presentasi dari kelompok 2, kalian bisa duduk ke tempatnya masing-masing. Ya. Terus untuk kelompok 2. Baik anak-anak, untuk presentasi sudah kalian lakukan. Ibu akan memberikan sedikit evaluasi tentang hasil presentasi kalian tadi dan kalian membuat pecah pola. Untuk kelompok 1 sudah bagus. Untuk membuat pecah polanya tadi juga sudah benar. Kemudian hasil presentasinya tadi juga sudah bagus, semuanya sudah aktif. Untuk kelompok 2, presentasinya tadi juga sudah bagus. Kemudian hasil dari membuat pecah polanya tadi juga sudah bagus, sudah rapi, dan sudah bersih. Baik anak-anak, Ibu akan menyimpulkan untuk materi hari ini. Nah, ini untuk desain 1 ini, jadi kalian harus membuatnya untuk bentuk dari lingkar leher belakang yang ada di bagian pola muka. Itu juga kalian sesuaikan seperti garis lingkar leher belakang kalian buat lengkung. Hal itu digunakan untuk mempermudah kalian pada saat proses menjahit kebaya, ya. Untuk kesimpulan dari desain 2 yang ini, ya, tolong diperhatikan, lingkar lehernya sudah mengalami banyak perubahan. Jika dilihat dari desain yang nomor 2, lingkar lehernya ini sudah berada di bahu terendah. Ya, baik anak-anak, apakah ada pertanyaan dari kalian presentasi tayangan PPT tadi dan kalian sudah membaca handout tadi? Ada pertanyaan atau masih kurang jelas? Sudah jelas? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan soal sumatif. Soal sumatif ini kalian kerjakan individu, bukan dikerjakan kelompok, ya. Kalian siapkan alat tulis kalian.
Sudah mendapatkan lembar soal sumatifnya? Sudah. Kalau sudah, pilih jawaban yang paling benar. Bisa kalian lingkari, bisa kalian beri tanda silang ya. Oke, sekarang kalian kerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai, bisa kalian kumpulkan ke depan. Jangan lupa namanya dicek dan nomor absennya. Ya, yuk. Iya anak-anak, jangan lupa untuk tugas minggu depan kalian membuat laporan tentang cara membuat pecah pola kebaya sesuai dengan desain 1 dan desain 2. Jangan lupa diketik ya, dikumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan untuk tugas minggu depan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk materi minggu depan kalian membuat pecah pola kebaya desain 1 dan desain 2 ini peran sebenarnya. Jadi kalian harus membawa kertas coklat ya dan alat tulisnya. Ada pertanyaan untuk alat dan bahan yang harus kalian bawa untuk minggu depan? Tidak. Baik anak-anak, jika kalian tidak ada pertanyaan dan Ibu rasa kalian sudah paham dengan materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini tadi, Ibu akan memberikan lembar refleksi yang harus kalian kerjakan agar Ibu mengetahui pemahaman kalian tentang cara membuat pecah pola kebaya ya. Sudah selesai mengisi lembar refleksinya? Sudah. Kalau sudah kalian kumpulkan di depan untuk lembar refleksinya. Untuk materi minggu depan, kalian membuat pecah pola kebaya desain 1 dan desain 2 ini dengan ukuran sebenarnya. Dan juga yang digunakan untuk membuat pecah pola kebaya ukuran sebenarnya. Jadi kalian harus membawa kertas coklat. Ibu rasa kalian sudah paham untuk materi hari ini dan karena waktu kita juga sudah habis dan akan digantikan dengan pelajaran berikutnya, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.